Halo, apa kabar rekan-rekan pecinta sejarah dimanapun berada ya. Tadi siang saya habis trekking jalur kereta api yang buatan Belanda di daerah Banjarnegara ya. Terus tadi saya pulangnya mampir ke desa Pekunden Banyumas ya. Mungkin sebagian orang eh, tidak tahu ya, Pekunden itu masuk wilayah Banyumas atau juga awal mula berdirinya Kabupaten Banyumas ya. Satu hal yang unik adalah di desa Pekunden adalah adanya pohon tembaga ya. Saya yakin nggak semua orang warga Banyumas sendiri tahu sejarah dari pohon tembaga itu ya. Jadi begini ya rekan-rekan, saya mau berbagi sedikit aja dari beberapa catatan yang saya dapat ya, bahwa pohon tembaga itu adalah lokasi cikal bakal berdirinya Kabupaten Banyumas. Jadi pada zaman dahulu, pada masa pemerintahan Kerajaan Pajang, itu Kabupaten Banyumas itu berada di wilayah Kadipaten Wirasaba. Kadipaten Wirasaba berada di bawah wilayah Kerajaan Pajang. Nah, pada waktu itu yang memimpin Kadipaten Wirasaba adalah Adipati Warga Utama 1. Wirasaba sendiri adalah sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Kalau rekan-rekan pingin gampang nyarinya, Wirasaba itu sekarang jadi lokasi tempat lapangan besar Bandar Udara Jenderal Sudirman, atau orang biasa menyebutnya Lanut Wirasaba. Jadi setelah warga utama ke-1 atau Adipati Warga Utama, Adipati Wirasaba itu meninggal karena dibunuh oleh utusan dari Pajang. Nah, akhirnya setelah wafat beliau, Adipati Wirasaba I akhirnya digantikan oleh putra mantunya, yaitu namanya Joko Kaiman. Akhirnya beliau bergelar Adipati Warga Utama II karena menggantikan Adipati Warga Utama I. Nama muda Raden Joko Kaiman adalah Raden Bagus Semangun ya, Raden Bagus Semangun. Nah, akhirnya beliau ini Raden Joko Kaiman atau Adipati Warga Utama kedua membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 bagian, dan Joko Kaiman atau Adipati Warga Utama kedua ini memilih memilih wilayah Kejawar. Nah, Kejawar ini nanti cikal bakalnya ke Banyumas. Nah, pada suatu saat sekitar tahun 1957-an, Adipati Warga Utama kedua ini mendapat wangsit ketika sedang bersemedi agar membuka lahan di sebelah barat laut desa Kejawar. Nah, akhirnya beliau mencari tempat itu ya, agar ke arah barat laut desa Kejawar, dengan identitasnya ada pohon tembaga di situ. Nah, akhirnya daerah itu ditemukan, tetapi daerah itu masih rawa-rawa ya, rawa-rawa yang luas. Ke utara itu nyampe ke Sungai Serayu, ke ke selatan itu sampai ke kaki Gunung Kejawar, dan juga ke kaki perbukitan Dawuan. Nah, akhirnya daerah rawa-rawa itu hanya dikeringkan dengan membendung rawa-rawa tersebut, dan airnya dialirkan ke Sungai Serayu. Nah, rawa-rawa itu proses pengeringan daerah tersebut yang ada pohon tembaganya itu selesai hingga tahun 1557. Berarti prosesnya hingga sekitar 14 tahun. Nah, setelah kering, daerah itu dijadikan tempat pemukiman dan juga daerah persawahan yang subur. Nah, daerah tersebut kini bernama Pekunden. Nah, akhirnya dari situlah akhirnya Bupati Warga Utama kedua ini atau Joko Kaiman atau Raden Bagus Semangun ini membangun Kadipaten Banyumas ya, dan juga alun-alunnya sekarang itu masih masuk daerah Pekunden ya.
Jadi sejarahnya begitu. Jadi yang unik dari pohon tembaga itu adalah dari dulu hingga sekarang itu diameter dan pohonnya itu tetap kurang lebih 30 cm diameternya dan tingginya 10 meter. Dan sekarang pohon tembaga tersebut berlokasi di tengah pemakaman umum ya. Dan konon katanya sih pohon tembaga itu satu-satunya di Banyumas, bahkan di Jawa, bahkan di dunia. Pernah ada penelitian untuk mencoba mengembangbiakan pohon tembaga tersebut, tetapi katanya nggak jadi atau belum jadi lah ya mungkin. Tapi sih saya yakin karena dengan perkembangan teknologi kemungkinan bisa ya. Dan pohon tembaga itu kalau musim kemarau itu biasanya daunnya akan rontok dan pohonnya akan berwarna kekuning-kuningan seperti tembaga dan akan kembali rimbun ketika mulai musim penghujan. Jadi keunikan kenapa saya tertarik untuk mengeksplor pohon tembaga tersebut adalah karena disitulah dulu awal mula Raden Djoko Kaimán membuka atau membabat untuk wilayah untuk mendirikan dan membangun Kadipaten Banyumas dan sampai sekarang. Katakanlah sekarang tahun 2023 usia Kabupaten Banyumas sudah 450 tahun, sedangkan pohon tembaga itu sudah ada ketika Raden Djoko Kaimán ke situ. Artinya pohon tembaga tersebut sudah berusia lebih dari 450 tahun atau sekitar kurang lebih 4,5 abad. Berarti kalau pohon itu sudah ada, berarti dari dulu kemungkinan sudah lebih dari 5 abad. Dari zaman Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Solo hingga sekarang. Berarti luar biasa ya. Dan pohon itu tinggi dan ukurannya tetap. Mungkin jarang mungkin banyak kebanyakan orang, bahkan mungkin orang Banyumas tidak tahu ke situ ya. Tapi sih kalau menurut saya pohon itu sebaiknya dijadikan cagar budaya atau sebagai bukti loh. Ini loh bukti bahwa dulu Kabupaten Banyumas yang sekarang masuk ke Provinsi Jawa Tengah Indonesia, dulu cikal bakalnya adalah di sini. Jadi dulu adalah hutan rawa-rawa, terus dikeringkan dan sekarang menjadi pertanian yang subur. Dan akhirnya Banyumas bisa berkembang hingga sekarang. Kalau sekarang kan wilayah Banyumas sudah pemerintahnya masuknya kan ke Purwokerto, ibu kota Banyumas. Mungkin lain waktu akan saya kumpas lagi ya, karena dulunya Banyumas dan Purwokerto adalah sebuah pemerintahan yang berbeda. Dan kenapa Banyumas dan Purwokerto itu jadi satu dan sekarang pusat pemerintahannya di Purwokerto itu karena adanya campur tangan dari pihak kolonial Belanda. Ya. Tapi tidak lepas juga dari campur tangan pemerintah kerajaan Solo waktu itu. Tapi sebagai orang Banyumas ya saya selama ini memang saya mencari jejak. Yang pertama tadinya saya juga karena saya ingin mencari jejak-jejak tentang sejarah tanam paksa ya, sejak tanam paksa di Banyumas. Karena berarti kan kalau kita lacak ke jejak tanam paksa berarti kan kaitannya ke jalur kereta api, bendungan, terus pabrik-pabrik tebu ya, dan juga jalan-jalan raya yang sekarang. Dan itu akhirnya dan saya juga sekarang lagi tertarik untuk mengupas tentang asal usul sejarah Kabupaten Banyumas dan juga Purwokerto, karena itu adalah kota atau daerah kelahiran saya. Saya tertariknya itu ke pohon tembaga itu yang katanya hanya ada satu di Jawa, bahkan di Indonesia. Dan sampai sekarang belum bisa dikembangkan karena memang pohon tembaga itu tidak berbunga dan tidak berbiji. Jadi ketika kalau pohon tembaga itu di bawahnya itu bersih, jadi nggak ada tunas-tunasnya, itu nggak ada tunas-tunas. Tadi cek sana pun bersih. Terus kalau sekarang itu kan pohon tembaga itu bersebelahan dengan pohon nagasari. Tapi sekarang sih sudah mending karena di sekeliling pohon tembaga itu udah dipagar ya. Tetap orang sih bisa mendekat ya. Cuma sih saran saya kalau mungkin ada rekan-rekan yang mendekat ke situ ya sebaiknya jangan istilahnya dirusak atau apalah ya, karena ya itulah atau pohon tembaga itu adalah sebagai istilahnya monumen atau sebagai peringatan bahwa di sini loh dulu Adipati Warga Utomo II atau Djoko Kaimán atau Raden Bagus Semangun
mendirikan Kabupaten Banyumas. Mulai berdirinya Kabupaten Banyumas sejarahnya dari sini. Dan sekarang desa ini tersebut dinamakan Desa Pekunden, atau mungkin dari kata pepunden mungkin ya. Jadi akhirnya Pekunden ya. Jadi begitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Salam berbagi. Salam damai negeriku. Salam sejarah. Terima kasih. Wassalam.